Masyarakat adat menduga-duga, oh ternyata ini pabrik tegel Simongan, mulai nggak ada ya? Pabrik tegel Simongan, dasarnya Simuler juga pabrik tegel Simongan kan? Termasuk BPN ya Pak? BPN juga Simungan juga ya? BPN? Ya, Simongan deh awalnya aja lah. Kan saya bilang, Menteri Luar Negeri tolong keluarkan surat bahwa Eigendom 3742 nggak benar, Eigendom 6467 nggak benar, karena pribumi lebih dulu. Berarti ini perang posisinya. Sementara Eigendom itu harus dikasihkan dalam posisi damai. Saya orang Belanda, saya penjajah memang Bu ya. Misalkan gitu, ibu orang pribumi. Ya, ibu orang pribumi, yuk kita sama-sama berdekatan. Kita sama-sama yuk ngurus surat Eigendom. Nah, seolah gitu kan? Sementara Eigendomnya seolah gitu kan ya? Kalau bukan Eigendom, ini tanah saya gitu kan? Oh ya kan? Eigendom kan seolah-olah masa pertanian gitu kan? Sementara Nawisan, leluhurnya Pak Lukman itu di sini leluhur ke-6 itu makanya ada di sini. Itu yang saya katakan, hitung-hitungan dulu itu 1800 itu 2 kali. 2 kali digusur awalnya di PMI. Jadi dia di sini didatangkan oleh Belanda sebelumnya. Nawisan, keluarganya atau bapaknya itu tadi disuruh ngebangun rel. Ditempatkan di sini. Begitu ada Kenil masuk ke Cimahi tahun 1900-an lah Kenil masuk ke Cimahi. Simongan ikut Kenil. Maksudnya dia bukan nggak tahu jadi tentara, pokoknya mah begitu dia kan. Saya Simongan nih mau buat pabrik tegel di sini. Kamu ke atas sana aja. Ini tanah saya nih, mau ke atas sana. Tuh, ya kan? Itu di PMI. Leluhurnya Pak Lukman itu tadi, Lukman. Saya ini langsung ke yang hidupnya ya Bu. Apa saya Bu? Alhamdulillah, Lukman bin Uwis Omah. Saya nggak nyebut bapaknya karena saya sebut yang leluhurnya ya. Bin Uwis Omah, binti Rokayah, binti Tama, bin Neoko, binti Nawisan. Kemarin saya ituin Ahmad ya, Ahmad bin Mardasik. Ada itu makam Ahmad bin Mardasik, dia nggak akan nyambung. Tapi di DNA, di tes DNA akan nyambung. Kenapa? Karena ada Nawisan. Apa kaitannya? Ahmad itu cucunya Nawisan. Tapi Nawisan itu punya Neoko anaknya. Habis itu Ahmad itu dari Iyong. Itu. Oke. Ini sampai mana tuh ya? Nah, ini Bapak berarti lagi menjelaskan silsilah dari warga-warga. Balik lagi ke Belanda tadi Bu. Iya kan? Itu ke sini. Geserlah. Kampung Cirapuhan ini tadi. Ya. Sementara Simongan di sini, kantor pos ke sini. Jadi Bu tadi kantor pos itu berarti udah masuk Dagoelos ya? Ya, batas akhir. Batas akhir. Jadi gini. Terminal Dago ya. Di sini. Ingat ya? Perhatiin sini. Kantor pos ini. Gimana ini Bu? Lihat perhatiin posisinya Bu. Habis itu naik maksudnya ya Bapak bikin ya. Naik soalnya ya. Nah, inilah kenapa kok ada 2 Eigendom. Habis itu tambah lagi ini. Itu di mana itu? Ini 3742. Jadi kampung Cirapuan itu 3742. Habis itu ini 6467. Sekali lagi saya tegaskan. Terminal Dago aja ini Eigendom bisa jadi sah. Ini ada di PMI, digusur ke sana. Oke, ayo buktiin. Aduh, gak bisa Pak, mohon maaf. Berarti pabrik tegel Simongan aja, 2 Eigendom ya. 3740, 3741. 3742 jelas sah. Apa Pak? Jelas nggak sah. Karena makamnya ada di sini. Bisa dibuktikan makamnya ada di Eigendom itu. Berarti Eigendom itu nggak sah.
ya kan? Ya kan? Maka- Berarti kan makamnya itu disuratin kan? Boleh dikatakan gitu. Kalau bahasa sekarang kan makamnya itu disuratin gitu kan, disertifikatkan. Berarti kan nggak sah, Bu. Jadi makam leluhurnya kan disuratin. Nggak disuratin maksudnya diegendongkan gitu loh, Bu. Paham nggak? Makamnya itu tertulis tahun berapa Pak? Bapak ada sempat kirim ke saya fotonya. Saya yang menemukan. Alhamdulillah. Itu Saya tahun cari berkas-berkas. Saya tanya ini siapa, saya tanya. Memang nggak ada tulisannya. Tapi saya pernah lihat Ahmad bin Mardasik bin Nawisan berdoa di makam itu. Saya tanya itu siapa? Kakeknya. Tapi orang-orang nggak tahu siapa nama kakeknya. Habis itu saya cari berkas-berkas. Saya cari berkas-berkas jual beli antara Suratman dengan Rahman Hadi Saputra tahun 1995. Rahman Hadi Saputra putranya Ewung putranya Nawisan. Artinya Ewung itu saudaranya Neopo. Ewung itu saudaranya Eyong ibunya Ahmad tadi. Nah, dari sini ujung yang saya ketahui Nawisan itu. Jadi supaya clear Pak, berarti Nawisan itu posisinya adalah apa Pak kalau sebutan di sini Pak Nawisan itu? Leluhur masyarakat adat ini yang di sininya. Di Ya itu yang Cirapuhan. Ini Cirapuhan ya Pak? Itu tadi yang saya ceritain. Dia di PMI bersama saudaranya atau bapaknya atau pribumi lainnya disuruh bikin rel. Pak, cerita soal apa namanya silsilah leluhur ini Bapak sempat di persidangan ya 2016? Sama sekali Bapak nggak diajak? Enggak. Dan kita masuk ke legislatif sama eksekutif, Bu. Enggak. Bapak di pengadilan, saya ini dulu di pengadilan. Enggak. Jadi Bapak tuh menyurati eksekutif, legislatif, saya lihat ada surat ke gubernur, ke DPR dan lain. Kenapa Bapak benar-benar sama sekali nggak dilibatkan dan nggak terlibat di tahun 2016? Itu ntar kita bahas masalah permainan catur. Ibu ya, kita lanjutin tadi ya, Bu ya. Ini di sini kan? Ini sini kan? 3740, 3740, 3741, 3742, 6463. Kita balik lagi. Pribumi nggak tahu masalah itu. Dia cuma ngasih keterangan. Oh, ternyata gitu ya. Itu berarti tanah leluhur saya dulu disuratin ya. Sangat, gitu ya. Panggil balik ke poin awal tadi. Nah ini udah mulai bingung atau ngerti, Bu? Jadi persoalan silsilah ini yang jadi pertanyaan saya tadi Pak. Bapak kan tadi punya catatan soal silsilah. Soal silsilah. Itu tidak sama sekali dibuka di muka sidang bahwa nggak masuk sidang, Bu, nggak masuk sidang. Itu tadi kan saya bilang bahwa sidang itu tergugat sama penggugat itu 4 kelompok. Yang kelompok yang keempat nih dicurigai. Dicurigai kenapa? Mafia tanah saling gugat. Maksudnya dia sama dia. Gitu, bongkang Emang kelompok 1, 2, dan 3? Saya tadi kan merumuskan, Bu. Yang digugat itu rumusan globalnya orang yang lemah. Lemah dalam gini. Secara finansial. Kedua. Lemah dalam pembelaan. Berarti nggak tahu masalah sejarah. Ya. Jadi terminal Dago itu pembelaan apa adanya. Wah, saya gini loh. Nah. Kedua, kantor pos pembelaan itu apa adanya. Saya gini loh berdasarkan berkas ini. Ketiga, Nina. Nomor 88. Tergugat 88. Ntar dicek di pembelaan. Ya. Nina itu juga apa adanya. Apa adanya itu dalam arti tidak tahu apa-apa soal berkas. Maksudnya gini loh, Bu. Saya itu tahun 2000-an itu udah gini. Jadi
lebih saya polos lah Bu. Polos. Nah, Kampung Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Cumaman selanjutnya disebut sebagai Ntar di pembelaannya loh Bu. Kita lanjut dulu. Oke. Lanjut dulu. Nih supaya agak runut Pak, nih soal Mina nih. Itu dulu empat golongan ini dulu. Ini polos ini dalam arti nggak tahu apa-apa. Bukan. Kelihatannya juga nggak kong kali kong gitu ya mungkin. Dan lainnya lagi. Mulai dari jadi gini. Pergeseran batas dulu nih, pergeseran batas. Yang Bapak bilang tadi, harusnya kan di kantor pos tuh. Terus? Jadi setelah di kantor pos, jadi 1984-an atau setelah penutupan TPA 84 atau 89 ya, itu warga memanfaatkan itu untuk sarana olahraga. Nah, sarana olahraga ini dari warga kampung Cirapuhan sebagai pengurus ya dipinjemkan ke Dago Elos. Maksudnya dikelola lah. Nah, jadi ini posisinya sekarang di apartemen Demas, ya kan? Demas ini. Dikejabatiin tahun 2005 ya kan, itu ditagih sama saya. Ini wilayah kampung Cirapuhan RW 1, ini mohon ininya apa batas-batasnya kita lakukan bersama. Lapangan bola kan maksudnya ke kita gitu kan. Nah, saya melihat gelagat yang nggak enak, gitu. Itu tadi di PBB ini keluar 15.000. Makanya itu saya tadi ke Asep Makmun sebagai ketua RW, Pak Agus sebagai RT. Saya tadi Bapak bilang intinya mah tolong dibalikin lagi. Ini wilayahnya Cirapuhan. Kalau berikan mah komitmen kami serius sekali untuk bisa gebuk mafia tanah ini, karena inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat itu ya yang saya temui seringkali tak berdaya. Jangankan masyarakat kecil yang penghasilannya rendah begitu. Masyarakat yang kita anggap punya penghasilan tinggi, status sosial dan ekonomi juga di atas, tetapi seringkali tidak berdaya, menjadi korban mafia tanah. Ini merusak keadilan, ya apalagi rakyat kecil. Jadi negara memastikan pemerintah